Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gus Iip di konten Ngalir Ngaji Literasi dan Realita. Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab yang berjudul Logika Agama. Di dalam buku itu banyak dialog antara beliau, Profesor Quraish Shihab, dengan gurunya. Dan ada satu kutipan dan pertanyaan, apakah alasan-alasan ulama secara hukum ini adalah alasan satu-satunya dalam hukum Allah atau masih banyak alasan yang lain? Karena begitu banyak di zaman akhir ini orang-orang melogikakan alasan-alasan di dalam hukum-hukum Al-Quran. Contoh, kenapa setelah bercerai seorang istri dari suaminya ada masa iddah? Kemudian ulama mengungkapkan supaya kita tahu bahwa di situ apakah ada bibit janin dari suaminya yang lama atau tidak. Kemudian ditunggulah masa 3 kali sucian supaya membuktikan bahwa rahim seorang istri tersebut memang benar-benar bersih dan steril daripada benih-benih dari suaminya yang lama, sehingga ketika menikah tidak bercampur ini apakah dari suaminya yang lama atau dari yang baru. Nah, ini ulama memberikan sebuah alasan kenapa harus ada iddah, diantaranya adalah supaya perempuan ini bisa memastikan apakah ada benih dari suaminya yang lama atau tidak. Namun pada zaman-zaman sekarang, apakah masa iddah itu masih berlaku atau tidak? Karena ada alat yang canggih, ada alat teknologi yang luar biasa. Begitu cerai seorang perempuan dari suaminya, maka bisa dilihat dengan USG. Dilihat perutnya apakah ada janin atau tidak, sudah bisa selesai. Kemudian masa iddah tidak berlaku. Apakah seperti itu? Atau lebih dalam lagi bisa dipakai sinar ultraviolet atau apalah semacamnya dengan teknologi zaman modern ini, sehingga 1 hari pun dari jarak antara perceraian suami dengan seorang istri bisa diketahui ada janin atau tidak. Tapi tidak. Dalam buku Logika Agama tersebut, guru dari Profesor Muhammad Quraish Shihab ini mengatakan agama tetap akan seperti itu adanya meski zaman terus berkembang. Hukum akan tetap seperti itu adanya meskipun permasalahan menjadi kompleks. Hanya ada sesuatu yang berubah yang tidak bersifat secara fundamental, tapi bersifat furu'iyah ataupun sifat-sifat yang bisa mengikuti perkembangan zamannya. Nah, ada dikisahkan, bahkan Imam Ghazali yang menceritakan dalam buku Logika Agama ini dikutip dari cerita Imam Ghazali. Ketika itu ada seorang ayah memiliki sebuah rumah, di sekelilingnya banyak tanaman. Tanaman ada bunga yang hijau, ada yang merah, dan ada yang lainnya. Kemudian seorang ayah ini berwasiat kepada anaknya, "Nak, ini bunga-bunga yang ada di sekeliling rumah, jangan engkau ganti dan jangan engkau tebang dengan bunga apapun." Setelah itu ayahnya meninggal dunia dan anaknya berpikir, kenapa tidak boleh diganti dengan bunga yang lain, dengan tanaman yang lain? Berpikir mencari alasan dari larangan wasiat ayahnya tersebut. Bertemulah dengan beberapa alasan. Yang pertama, oh mungkin warnanya indah, ada hijau, ada merah, dan ada yang lain. Oh mungkin wanginya harum. Akhirnya dicarikan bunga yang lebih baik warnanya, lebih indah warnanya. Dan dicarikan bunga yang lebih harum baunya daripada yang ditanam di sekeliling rumahnya. Karena sebuah alasan, seolah-olah alasan itu adalah alasan yang tepat untuk mengganti larangan dan bisa menabrak hukum larangan dari
ayahnya tadi. Digantilah itu bunga-bunga di sekeliling rumahnya. Tidak lama bunga itu diganti, datanglah binatang-binatang buas. Kalajengking, ular kobra, kelabang-kelabang masuk ke dalam rumahnya. Dan anak ini panik sehingga bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba datang ular kobra? Kenapa tiba-tiba datang kalajengking? Kenapa tiba-tiba banyak kelabang? Nah, ternyata wasiat dari ayahnya agar tidak mengganti bunga, tidak mengganti dedaunan yang ada di sekeliling rumahnya, karena bunga-bunga yang ditanam oleh ayahnya adalah bunga yang dapat mengkanter atau menolak datangnya binatang-binatang buas. Kobra tidak akan datang. Selama bertahun-tahun di rumah itu tidak pernah kedatangan kobra. Selama bertahun-tahun dan lama sekali tidak pernah termasuki oleh kalajengking karena ada pohon-pohon yang ditanam oleh ayahnya. Begitupun kita ketika memaknai sebuah hukum dalam Al-Quran, seolah-olah satu alasan telah kita dapatkan. Oh, ini karena ini. Oh, larangan ini karena ada ini. Kemudian kita ingin ganti hukum itu. Kita tabrak hukum dalam Al-Quran itu. Ternyata bukan. Allah tetap punya alasan yang lain. Manusia diperintahkan untuk berpikir dan mencari alasan-alasannya. Namun ketika ketemu alasannya, itu bukan satu-satunya alasan yang menjadikan Al-Quran bisa ditabrak hukumnya dan bisa diganti, dipundah-pindah dasar-dasar hukumnya. Ini sebuah contoh. Karena apa? Logika manusia tidak bisa membandingi logika Allah. Logika Allah lebih besar, bahkan jauh daripada logika manusia yang berusaha merubah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah literasi yang termaktub di dalam buku logika agama. Ini cukup memberikan penyadaran bagi kita orang-orang di akhir zaman yang seolah-olah hukum Quran bisa dirubah-rubah karena ada sebuah alasan yang lebih mapan daripada alasan ulama-ulama terdahulu. Tidak. Ternyata kita tetap menggunakan hukum bakunya, tidak boleh dirubah dan diolah alihkan. Kenapa? Allah punya tujuan yang lain. Rasulullah sebagai penerjemah dan sebagai bayannya, sebagai penjelasnya kepada kita semua, itulah yang menjadi dasar acuan hukum kita. Para sahabat Gus Iib dimanapun berada, cuplikan itu membuat kita sadar bahwa yang kita gali, yang kita temukan bukan satu-satunya alasan, itu hanya sebagai salah satu hikmah saja dari larangan Allah dan perintah-perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Semoga bisa dipahami dan kita bisa meresapi. Biarkan Allah saja yang menetapkan hukum, kita mencoba menggali hikmah dan sisi-sisi ibrohnya, dan kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salam literasi Gus Iib Official. Jangan lupa like, share, komen, dan sebarkan seluas-luasnya. Insya Allah bermanfaat dan kita terus bisa berbagi pengalaman, dan apa yang telah saya baca akan terus saya bagi kepada para sahabat Gus Iib dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.